Oke, kita masuk ke hari ke-27, Kamis 26 Maret 2026. Ini bukan sekedar tanggal biasa di kalender ya. Ini adalah momen. Momen di mana ilusi fasad supremasi militer barat yang mereka bangun puluhan tahun itu mulai retak. Hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena dihantam realitas brutal di medan perang. Perang kata-kata, perang retorika, udah selesai. Ini adalah hari perhitungan. Kalau diplomasi sudah gagal, ya bahasa api dan baja yang bicara. Kutipan yang Anda lihat di layar ini bukan sekedar slogan propaganda murahan. Bukan. Ini adalah ringkasan strategis paling akurat dari 24 jam yang benar-benar mengubah peta permainan. Ada 3 ilusi besar yang runtuh hari ini. Pertama, ilusi negosiasi yang tulus. Kedua, ilusi bahwa ibu kota Israel itu aman. Dan ketiga, ilusi bahwa pangkalan militer Amerika itu benteng yang nggak bisa disentuh. Nah, hari ini semua ilusi itu terbakar habis, dipertontonkan ke seluruh dunia. Oke, kita mulai dari yang pertama, ilusi yang paling krusial, ilusi perdamaian. Jadi gimana ceritanya tawaran damai yang diteriakan Gedung Putih itu, kalau kita lihat dari kacamata Tehran, ternyata cuma manuver militer yang super licik, cuma tabir asap buat menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mematikan? Lihat ini, kontrasnya luar biasa. Di satu sisi, kita punya Donald Trump di media sosial bilang, "Oh, negosiasi lancar banget kok." Narasi ini jelas ya tujuannya buat menenangkan pasar, menenangkan publik di Amerika. Tapi, di sisi lain, di dalam bunker-bunker strategis di Tehran, para jenderal dan analis di sana membaca sinyal yang 180 derajat berbeda. Tawaran gencatan senjata 1 bulan dari Washington? Itu bukan dilihat sebagai tawaran damai. Sama sekali bukan. Itu dibaca sebagai taktik penipuan yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Dan mereka punya nama untuk ini, perangkap operasional. Maksudnya apa sih perangkap operasional ini? Simpelnya begini. Menurut Teheran, Washington ini cuma lagi beli waktu. Waktu yang krusial banget buat apa? Buat mendaratkan 8.000 marinir plus 1 divisi lintas udara ke-82. Tujuannya bukan damai, tapi buat melancarkan invasi amfibi besar-besaran ke pulau-pulau strategis milik Iran di Teluk. Bagi Iran, ini bukan hal baru. Mereka merasa sudah dikhianati 2 kali sebelumnya. Jadi mereka nggak akan biarkan ini terjadi untuk ketiga kalinya. Polanya sudah terlalu jelas. Nah, disinilah pertanyaan besarnya. Dan ini inti dari analisis kita hari ini. Apakah Trump ini beneran negosiasi dari posisi kuat buat cari damai? Atau jangan-jangan dia cuma lagi ngemis waktu, memohon supaya pasukannya yang udah terkepung itu nggak habis dibantai di tempat yang sekarang dapat julukan rumah jagal regional? Dan jawaban atas pertanyaan ini nggak datang dari Gedung Putih. Jawabannya datang dari lapangan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bahasa api. Oke, sekarang kita pindah fokus. Dari ilusi diplomasi, kita ke front utara Israel. Karena di sini, eskalasinya mencapai titik didih. Sebuah serangan yang bukan cuma menghancurkan gedung, tapi juga menghancurkan ilusi keamanan di jantung komando Israel. Serangan yang membuktikan bahwa sekarang tidak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi bagi para arsitek perang di Tel Aviv. Ini adalah perkembangan yang oleh para analis disebut sebagai perkembangan kualitatif. Rudal-rudal canggih Hizbullah, entah bagaimana, berhasil menembus berbagai lapisan pertahanan udara Israel yang sudah kelelahan dan kewalahan. Dan sasarannya bukan sembarangan. Rudal-rudal itu menghantam tepat di jantung sistem saraf pertahanan Israel. Kompleks Hakiria, markas besar Kementerian Perang, dan barak intelijen Dolphin. Keduanya di mana? Di pusat kota Tel Aviv. Pesannya sangat brutal dan sangat jelas. Kehancuran di Beirut akan dibayar setimpal dengan kehancuran di Tel Aviv. Persamaan ibu kota kini telah ditegakkan dengan api dan baja. Sementara Tel Aviv digunjang rudal dari langit, di darat sebuah pembantaian lapis baja terjadi. Dalam sebuah operasi yang dinamai penyergapan Mahisebat di sekitar Taibeh dan Kantara, satu kompi lapis baja dari Brigade ke-7 Israel, salah satu unit paling elit, masuk ke dalam sebuah perangkap yang sempurna. Hasilnya, pemusnahan total. Coba bayangkan, 10, bukan 1, bukan 2, 10 tank Merkava, kebanggaan industri militer Israel, simbol supremasi darat mereka, hancur lebur jadi rongsokan dalam satu pertempuran singkat. Kerugian seperti ini dalam satu penyergapan, itu tak terbayangkan sebelumnya. Dan 10 tank itu cuma puncak dari gunung es. Itu hanya bagian dari pendarahan yang jauh lebih besar. Coba kita lihat data kumulatif yang ada di layar. Sejak perang ini meletus, total sudah ada 73 kendaraan militer Israel yang dikonfirmasi hancur. Termasuk di dalamnya 56 tank Merkava dan setidaknya 4 bulldozer lapis baja D9. Tank-tank yang dulu jadi legenda tak terkalahkan di padang pasir Timur Tengah, sekarang jadi tumpukan-tumpukan besi tua yang membara di lembah-lembah Lebanon Selatan.
Ini bukan lagi sekedar kerugian taktis, ini adalah pendarahan sistemik yang menggerogoti tulang punggung korps lapis baja Israel. Dari front Israel, sekarang kita beralih ke kegagalan yang skalanya jauh lebih masif. Kehancuran sistemik pangkalan militer Amerika di seluruh kawasan. Ini adalah sebuah realitas suram yang coba ditutup-tutupi Pentagon dan Gedung Putih selama berminggu-minggu. Tapi akhirnya, ironisnya, kebenaran ini justru dibongkar oleh media Amerika sendiri. Dan untuk pertama kalinya, tembok kebisuan itu runtuh. Pentagon dipaksa mengakui kematian 6 tentara Amerika dalam sebuah serangan presisi di pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Ini adalah momen yang sangat signifikan. Angka ini bukan lagi sekedar statistik dalam laporan rahasia. Ini adalah kantong-kantong jenazah. Ini adalah konsekuensi perang yang sekarang menjadi sangat nyata bagi publik Amerika dan memberikan tekanan politik yang luar biasa pada Gedung Putih. 6 kematian ini hanyalah satu potongan kecil dari puzzle yang jauh lebih mengerikan. Sebuah laporan investigasi dari The New York Times mengkonfirmasi apa yang sudah lama kita duga dari citra-citra satelit. Sebagian besar dari 13 pangkalan utama Amerika di kawasan itu kini rusak parah atau bahkan sudah dievakuasi total. Fasilitas-fasilitas vital seperti Camp Arif Jan di Kuwait, pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi, operasionalnya nyaris lumpuh total. Realitas baru di lapangan? Tentara Amerika terpaksa bekerja remote dari hotel-hotel. Mereka tersebar, rentan, dan kehilangan kapasitas tempur. Mereka bukan lagi proyeksi kekuatan. Mereka telah menjadi sandera di dalam jangkauan rudal Iran. Dan semua kehancuran ini adalah hasil dari rentetan serangan dengan skala dan koordinasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba lihat data di layar ini. Dalam 24 jam saja terakhir, poros perlawanan melancarkan lebih dari 220 operasi terkoordinasi. Iran sendiri, dalam fase terbarunya, meluncurkan apa yang mereka sebut gelombang 82, serangan bertubi-tubi yang secara sistematis menghantam saraf logistik Amerika di seluruh wilayah, dari Kuwait sampai Arab Saudi. Ini bukan lagi sekedar serangan sporadis. Ini adalah sebuah simfoni kehancuran yang terorkestrasi dengan sempurna. Runtuhnya pangkalan-pangkalan Amerika ini memicu efek domino berikutnya, yaitu pergeseran lempeng geopolitik di Teluk Persia. Teheran, yang kini jelas-jelas merasa di atas angin, tidak lagi bermain halus. Mereka mengeluarkan ancaman langsung yang sangat serius kepada sekutu-sekutu terdekat Amerika di kawasan tersebut. Peringatan dari Teheran yang disiarkan lewat kantor berita resmi mereka, Fars News, sudah tidak bisa lebih eksplisit lagi. Mereka bilang, jika wilayah Uni Emirat Arab atau Bahrain dipakai oleh Amerika sebagai landasan untuk menyerang Iran, maka angkatan bersenjata Iran siap untuk merebut atau menghancurkan seluruh garis pantai kedua negara itu. Ini bukan lagi diplomasi. Ini adalah pemetaan ulang peta keamanan regional dengan tangan besi. Sebuah garis batas baru sedang ditarik di atas pasir. Dan jangan salah, perang ini sudah lama tidak terbatas hanya di medan perang Timur Tengah. Dampaknya sekarang sudah merambat ke seluruh dunia, dirasakan secara menyakitkan di dompet Anda, di pompa bensin di Amerika, di pasar energi Eropa, juga Asia. Konflik regional ini secara resmi telah menjadi masalah global. Ini contoh paling nyata bagi konsumen barat. Di California, harga bensin udah menembus angka psikologis $6 per galon. Angka ini bukan cuma angka di layar pom bensin. Ini adalah rasa sakit ekonomi real yang dirasakan langsung oleh warga biasa. Akibat langsung dari apa? Dari kontrol de facto Iran atas Selat Hormuz yang secara efektif mencekik pasokan minyak dunia. Dan kalau kita menyeberang ke Atlantik, situasinya bahkan lebih parah. CEO Shell, salah satu raksasa energi dunia, secara terbuka memperingatkan bahwa Eropa berada di ambang bencana energi. Pasokan gas alam cair atau LNG yang vital bagi mereka kini terputus. Di Asia, sekutu Amerika lainnya, Korea Selatan, bahkan sudah mengaktifkan protokol darurat energi nasional. Kontrol Iran atas Selat Hormuz telah menciptakan apa yang disebut seorang analis sebagai asfiksia global, sebuah strategi untuk mencekik arteri ekonomi dunia satu persatu, dari Seoul sampai Berlin. Analisis terakhir kita hari ini berfokus pada keruntuhan yang mungkin paling signifikan. Bukan keruntuhan fisik, tapi keruntuhan otoritas. Erosi kredibilitas Presiden Amerika Serikat di panggung dunia. Sebuah situasi di mana kata-katanya sekarang seperti tidak ada artinya lagi. Mari kita lihat lini masa ini benar-benar memperlihatkan semuanya. Trump berulang kali mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran, lalu dia menundanya, lagi dan lagi. Pertama, dia kasih batas waktu 48 jam. Lalu ditunda 5 hari, dan sekarang ditunda lagi 10 hari, sampai tanggal 6 April jam 8 malam. Narasi dari Gedung Putih?
Oh, ini atas permintaan Iran untuk negosiasi. Tapi, laporan dari Wall Street Journal yang mengutip para mediator membongkar kebohongan ini. Iran tidak pernah, sekali lagi tidak pernah meminta penundaan apapun. Jadi apa artinya? Artinya, Trump pada dasarnya sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Sebuah langkah yang lahir dari keputusasaan dan ketiadaan opsi, bukan dari posisi kekuatan. Pada akhirnya, hari ke-27 ini akan tercatat dalam sejarah. Tercatat sebagai nisan bagi era hegemoni Amerika yang tak terbantahkan di Timur Tengah. Sebuah normal baru telah tiba, sebuah realitas di mana peta kekuatan global tidak lagi digambar di ruang oval Gedung Putih, tapi di ruang-ruang operasi bawah tanah di Teheran, Damaskus, dan Beirut. Terima kasih sudah menyimak. Untuk analisis mendalam yang terus membongkar kebenaran di balik hiruk-pikuk berita utama, pastikan Anda berlangganan ke kanal kami, Vicara.id. Sampai jumpa di analisis berikutnya.